Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Bersyukur pada malam hari ini kembali kita boleh bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah Gospel and Prayer pada malam hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu sepanjang hari ini. Tuhan telah menyertai hidup kami. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk kami boleh memuji, menyembah Tuhan, mencari akan wajah-Mu. Dan biarlah malam hari ini Kau menjamah dan menyentuh setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Berkati ibadah malam hari ini. Biarlah nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan. Segala pujian dan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mari kita bersyukur dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup. Syukur
pakaian, karena perbuatannya pada kita. Syukur. Oh, and now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. We give thanks, Lord. We give thanks, Lord Jesus. Hallelujah. Puji Tuhan, kalau kita melihat bagaimana seekor induk Raja Wali yang sedang mengeram telurnya, tentunya di situ ada rasa kehangatan, ada hubungan batin dan sebagainya. Dan disitulah juga mungkin secara alamiah, sepertinya yang ditelur itu berkata, "Mama, kenapa dunia ini gelap?" Si induk berkata, "Ini terang, ada rumput, ada angin, ada awan, ada orang-orang, ya banyak orang-orang juga ada juga sesama kamu lagi terbang semuanya. Mama, aku lihat ini gelap." Mama bohong. Mama itu terus menceritakan terus. Sementara anaknya itu melihat cuma kegelapan dan berkata, "Gak percaya aku, dunia ini sepertinya gelap." Itulah namanya saudara waktu kita sekarang ini yang masih artinya dalam masa peralihan untuk percaya Yesus. Firman itu dikatakan ada surga, ada neraka, ada malaikat, dan kemudian ada segala mahkota, ada juga kemuliaan, ada hukuman, dan ada sebagainya. Mungkin kita berkata, mungkin itu nggak ada. Karena aku lihat semuanya seperti ini, dan semuanya berjalan seperti ini. Tuhan katakan di sana tidak ada gelap, terang terus. Tidak ada panas, tidak ada juga dingin. Karena Yesus juga yang menerangi semuanya. Tidak ada debu, tidak ada penyakit, tidak ada air mata. Mungkin kita berkata, nggak ada, di sini kita semuanya susah. Punya uang susah, nggak punya uang susah. Mencintai susah, dicintai susah, semualah saudara. Itulah yang namanya tanda-tanda kelahiran baru. Orang mau masuk di dalam kelahiran baru, di mana Yesus sedang juga sepertinya mengerami kita. Di mana dikatakan juga dalam kitab Matius bahwa seperti seekor induk kepada anak-anaknya, demikianlah Yesus itu. Saudara dikasih Tuhan, kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 dan 2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi.
Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Seorang pemimpin rohani agama bernama Nikodemus, dia datang kepada Yesus dan dia mulai berkata bahwa Yesus itu pasti dari Allah. Karena tidak satu pun orang bisa mengadakan tanda-tanda yang sebagaimana Yesus lakukan. Dia melihat, saudara, dia melihat, namun dia masih belum juga memahaminya, mengerti. Sehingga terjadilah dialog antara Yesus dengan pemimpin besar bernama Nikodemus. Walaupun Nikodemus melihat kuasa Yesus, ajarannya, kebijaksanaannya, bagaimana kuasa dalam khotbah, dalam kita lihat juga di dalam juga perbuatan mujizat, menyembuhkan orang, bernubuat dan semuanya terjadi. Sehingga Nikodemus datang kepada Yesus dan dia mengatakan demikian. Saudara, mungkin kita juga sama hari ini kita di gereja, kita ke gereja karena kita seperti Nikodemus. Aku percaya, aku melihat tanda-tanda, gereja mengajarkan yang baik, ada doa, ada kuasa, aku melihat ada mujizat juga, ada kesembuhan, ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Namun kita mungkin juga belum mengenal secara benar kepada Tuhan. Kita belum memikirkan hal-hal yang indah, yang surgawi, yang suci, yang kudus. Karena kita cuma melihat kesenangan dunia, saudara, seperti anak yang masih di dalam telur itu. Bagaimana induknya menceritakan sesuatu yang dia lihat. Seperti Yesus juga menceritakan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi kita selalu melihat yang ada di dunia saja. Saudara, memang kita tinggal di dunia, namun kita harus dilahirkan kembali, lahir baru. Apa yang Yesus katakan, apa yang kita lihat di dunia, apa yang belum kita lihat juga, yang Yesus katakan kita harus percaya. Kalau Yesus, apa yang Tuhan lakukan di muka bumi, tandanya, kuasanya, gerejanya, kita melihat. Tetapi ada yang belum kita lihat. Kita masih di dalam seperti seekor anak Raja Wali di dalam telur yang masih suka berdebat. Kita gak mau menanggalkan keakuanku, kita juga gak mau menanggalkan egonya. Kita masih menjadi egois di gereja. Kita masih mencari hal-hal berkat di gereja untuk diri kita supaya terkenal. Tetapi Yesus katakan kita harus sangat diri, pikul salib. Engkau harus bayar harga. Engkau harus juga berani meninggalkan, berkorban, supaya upahmu besar di surga. Rasanya sulit. Lebih enak kita kalau melihat di dunia ini. Kita masih belum menginvestasikan hidup kita. Kita belum memberikan hidup kita, waktu kita, kekuatan, akal budi kita untuk sesuatu yang lebih kekal, surga. Walaupun kita sedang menerima ajaran itu, kita belum melihatnya. Tetapi kita harus percaya. Oleh sebab itu, saudara, hari ini mari jangan cuma melihat apa yang ada di dunia, yang seperti kita di dalam telur itu. Tapi kita harus mendengar dan kita harus percaya. Suatu saat kita akan melihat itu semuanya. Saya berdoa untuk saudara semuanya, supaya bukan hanya mencari kesenangan dunia di dalam gereja, mencari berkat, mujizat, ketenaran nama di gereja, tetapi mencari sesuatu yang lebih kekal, lebih mulia, yang belum kita lihat, namun pasti terjadi. Saya mau berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, biar setiap kami, Tuhan, yang sudah melihat yang ada di dunia ini, sudah melihat kuasa Tuhan, namun ada yang belum kami lihat, dan Kau berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, supaya kami belajar menginvestasikan hidup kami untuk hal yang akan datang, untuk sesuatu yang mulia, yang di surga, yang kekal. Kerap kali kami maju mundur, ampuni kami Tuhan, bahwa kami ada di dunia, Engkau perlengkapi kami,
supaya kami belajar memberikannya itu. Pikiran kami, tenaga kami, akal budi hati kami untuk sesuatu yang bersifat kekal. Termasuk anak, keluarga, famili kami semuanya. Itu yang bisa kami bawa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, memberkati setiap kami, supaya kami bukan hanya melekat kepada benda dan materi seperti kekayaan, tapi kami boleh membawa yang hidup sampai ke surga, bukan berkat dan materi itu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya teruskan saudara, dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi perlu untuk kita dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali apa? Melalui firman Allah, melalui air dan roh dan lain-lain, saudara. Kita harus menangkap firman Allah itu supaya kita mau dilahirkan kembali. Kita jangan seperti Nikodemus yang tahu kuasa Allah, tahu siapa Yesus itu, yang datang dari Allah namun belum mengenal sepenuhnya. Kita tahu tentang semua ajaran yang bagus, namun kita belum dilahirkan kembali seperti Nikodemus. Hari ini kesempatan kita pada tahun baru ini, tahun yang baru, bulan yang baru, malam hari ini untuk waktunya kita merenungkan sesuatu yang jauh ke depan, yang kekal, supaya kita bisa membawa anak kita, membawa keluarga kita. Jikalau kita tidak memikirkan itu, anak keluarga kita juga akan, saudara, mengalami sesuatu yang seperti kita tidak akan alami, yaitu kita tidak sampai kepada kemuliaan yang kekal. Mari saudara, hari ini jangan ragu-ragu lagi. Kita harus mau dilahirkan kembali. Datang di gereja, kita menyesap, ya, kita menyerap firman Allah. Seperti saudara kita lihat, seperti anak dalam kandungan, dia menyerap gizi, sehingga si ibu ini makan yang bergizi, makan sesuatu yang sehat supaya anak itu menyerap. Saya tahu saudara, Yesus memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Melalui firman-Nya, melalui doanya, melalui kuasanya, kasih karunia, melalui kasih-Nya, kemurahannya, kekudusannya. Kita mau menyerap itu semuanya. Nanti kita akan dilahirkan kembali, saudara. Artinya kita akan melihat kemuliaan Allah, sehingga kita tidak berbicara tentang dunia saja. Kita berbicara sesuatu yang jauh ke depan, yang belum kita alami, namun kita percaya itulah iman, itulah orang yang lahir baru. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir
kasih dari tempat tinggi, oh, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Pak Pendeta, saya mau tanya nih, banyak orang seperti itu. Apa tanda-tanda si kelahiran baru? Bukankah hanya sudah percaya Tuhan Yesus sudah lahir baru? Yesus katakan juga, saudara, harus dari air dan roh. Bukan hanya dari air saja, bukan hanya tanda bertobat, percaya Yesus, tapi dari roh. Mungkin itu dipimpin dan sebagainya. Orang yang dipimpin roh bagaimana? Kesukaannya berbeda. Waktu dulu kita masih kecil, senangannya main petak umpet. Waktu kita remaja, mainnya mungkin main-main game. Waktu kita university, mungkin mainnya lain lagi. Kita lagi ya suka ngerumpi, bergerombol, bicara. Waktu kita kerja, waktu kita menikah, berbicaranya berbeda semuanya. Waktu kita mulai meningkat rohani firman Tuhan, kita berbeda. Taruhlah kita sekarang, mungkin saudara waktu yang lalu kita masih ada di dalam kandungan, sekarang kita lahir kembali. Apa yang kita sukai? Tentunya bukan kegelapan, bukan lagi yang di dalam kota, di dalam tempat yang gelap, hanya terbatas, hanya cuma berdebat, tidak percaya, tidak melihat, tidak bisa saudara bebas, dituntun oleh Roh Kudus. Kita masih aku sendiri, tidak bersama dengan induk, tidak diajarin. Oleh karena itu apa tandanya? Saya mau beri tandanya, orang-orang yang lahir baru, dia akan menyukai firman Tuhan. Sehingga dikatakan berbahagialah orang yang haus dan firman Allah, dia akan dipuaskan. Apalagi dia akan senang memuji Tuhan, dia senang berdoa, dia senang beribadah, dia senang melayani. Bukan hanya itu, dia penuh sukacita, damai sejahtera. Dia selalu senang juga, saudara, berdoa, mengampuni, melayani orang. Tentunya ada kasih yang diimpartasikan oleh Allah, oleh Sang Induk kita, Sang Guru kita yang suci, yang agung, Yesus Kristus kepada kita. Kita lihat dulu firman Allah dalam kitab Yohanes 3 ayat 4 dan 5. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Inilah saudara yang perlu juga kita renungkan. Nikodemus masih berkata seperti kanak-kanak, saudara. Padahal dia sudah dewasa, dia mengenal Yesus, dia tahu semuanya, tapi belum mengenal sepenuhnya. Dia seorang pemimpin agama, dia datang kepada Yesus, tapi dia masih berbicara, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Aku sudah tua, masih rahim ibuku. Satu perkataan yang kelihatannya, ya maaf ya, kelihatannya konyol atau bodoh, saudara. Bagi seorang pemimpin rohani masih berbicara tentang hal-hal duniawi. Oleh sebab itu Yesus tekankan, seseorang harus lahir dari air dan roh. Itulah saudara hari ini. Jangan saudara cuman kita ini dilahirkan dari air saja.
Jangan cuma percaya, tetapi harus dari Roh juga. Artinya dari Roh bukan berarti kita nggak punya Roh Kudus, bukan. Mungkin juga ya, tetapi yang pasti baik yang punya, yang dipenuhi atau dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah kita sudah dipimpin Roh Kudus? Jawabannya, sudah Pak. Saya ada Roh Kudus, saya punya karunia. Saudara, sudah dipimpin untuk mengasihi orang lain, untuk hidup bersyukur, bersukacita, damai sejahtera. Sudah dipimpin Roh Kudus untuk menyukai firman Allah, bukan gosip. Nah, saya lihat akhir-akhir ini banyak orang berbicara Roh Kudus. Orang bilang ada Roh Kudus, tetapi tidak mau dipimpin Roh Kudus, saudara. Orang yang lahir baru, dilahirkan oleh air dan Roh, bukan hanya bertobat, namun dia mulai menyukai sesuatu yang belum pernah dia lakukan, yang dulu pernah dilakukan ditinggal, yang baru disukai. Saudara, itulah kesukaan kita hari ini. Apa yang disukai Kristus, kita harus menyukainya. Apa yang tidak disukai Kristus, kita harus juga tidak menyukainya. Harus ada di dalam hati kita juga. Bukankah sepertinya sang induk sedang mengajari anaknya? Saudara, mengajari anaknya. Kalau saudara melihat bagaimana ceritanya, kalau kita melihat Raja Wali, enggak usah saudara diajar sampai berlama-lama terbang. Dibopong induknya, dibawa ke atas, dilepas, otomatis dia mulai mengeluarkan sayapnya walaupun belum mahir. Ibunya mengambil lagi. Tidak lama dia bisa berenang, bisa terbang juga. Karena memang itu sifatnya. Karena itu memanglah kodratnya. Demikian kalau kita seekor angsa atau bebek, dia masih kecil tonton ibunya. Ketika melihat air, ibunya masuk, bebek itu masih ragu-ragu, tapi penuh sukacita. Akhirnya dia lompat juga. Ibunya agak jauh melompat, dia melompat, tetap dia bisa berenang. Karena kodratnya juga, saudara. Demikian juga kita, kalau kita anak-anak Allah, kita mungkin saudara diajarin untuk terbang tinggi seperti Raja Wali, untuk berenang di tempat air, saudara. Oleh Kristus, yaitu firman Allah, melewati badai persoalan dengan iman kita. Sebenarnya kita, saudara, sudah ada kodrat, kita mampu melakukannya. Sebenarnya ada di dalam diri kita. Oleh sebab itu, jangan pernah takut terbang tinggi. Maksudnya ada persoalan, ada badai, jangan takut. Ada air, jangan takut. Ada firman Allah, ikutin firman Allah. Kita akan melihat itu. Kita akan berdoa dulu untuk saudara semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami saat ini yang tidak percaya bahwa kita sudah ada anak-anak Allah. Ada kuasa yang maha tinggi, ada iman, ada kekuatan daripada Tuhan Roh Kudus yang menyertai kami. Sehingga ketika ada badai, ada persoalan, kami bukan jatuh, tapi kami lebih terbang tinggi. Sehingga kami tidak lagi putus asa, bunuh diri. Kami tidak menyalahkan orang lain, menggerutu. Karena kami sudah lahir baru. Kami punya kodrat-kodrat yang hebat, yang dimiliki oleh Allah, yang diimpartasikan kepada kami. Demikian juga hari ini kami berdoa untuk saudara kami yang takut, yang ragu-ragu, supaya mereka boleh berjalan di dalam Roh, berjalan dengan iman mereka, melewati badai hidup ini, melewati perjalanan hidup ini, melewati persoalan demi persoalan, bahkan dengan sukacita. Dalam nama Yesus, apapun yang kami pergumulkan, penyakit, persoalan, tantangan, ekonomi perusahaan yang sedang mulai mau pulih, dunia mulai sedang sesuatu yang menuju ke pemulihan, biar kami tidak tertinggal, tapi kami maju terdepan. Karena ada kodrat, ada Tuhan yang mendorong, membawa kami, menuntun kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.
Saudara, kita membaca firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 6, 7, dan 8. 6, 7 dulu. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Banyak orang heran, aku harus dilahirkan kembali gimana? Aku sudah gereja, bagaimana? Inilah penjelasan saudara hari ini secara singkat. Kalau saudara mau, masuklah dalam gereja, nikmati firman Allah, disiplin berdoa, sukacitalah memuji Allah, saudara. Layani orang lain, tinggalkan gosip, fitnah, belajar untuk mengucap syukur, bukan mengeluh. Saudara nanti di gereja, Roh Kudus akan memimpin saudara melalui pelayan-pelayan Tuhan yang ada di situ, bahkan juga orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus dan sadar dipenuhi Roh Kudus, sehingga dia dipimpin oleh Roh Kudus. Karena banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus tapi nggak sadar, saudara, sehingga dia dipimpin oleh hawa nafsunya, oleh daging duniawi, bukan oleh roh. Saudara dikasihi Tuhan, kita lihat ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Angin dari mana datangnya, saudara, dan kemana perginya. Sampai saudara ada ramalan cuaca untuk meramal, gitu. Namanya ramalan cuaca bukan sesuatu yang pasti, karena mereka nggak tahu dari sini kok tiba-tiba sini, tiba-tiba ada badai, tiba-tiba ada perubahan. Saudara, ketika kalau kita melihat yang di Amerika, ada tornado, angin yang berputar, ada badai namanya La Nina, ada begitu banyak. Orang nggak bisa mengatasi dari mana, kok tiba-tiba muncul, ngelewati saudara Asia, ngelewati mungkin Hong Kong, Korea, Jepang dan sebagainya. Ada yang melewati Amerika Timur dan sebagainya. Ada yang melewati Barat, saudara, Amerika Barat dan sebagainya. Kita nggak tahu. Tetapi ada satu mungkin ramalan. Oleh karena itu dikatakan, saudara, orang yang dipimpin roh, ia mengikut. Dia mengikut, saudara, kemana saja Roh Kudus akan bawa kita. Untuk melawat yang ada di desa, melawat di keluarga, teman, saudara, anak, famili, suami, istri, melawat mungkin juga gereja atau jemaat yang lain. Kita nggak tahu. Kita nggak ada pikiran, oh aku mau ke sana karena aku untung di situ deh. Aku di sana karena aku dipuji. Karena itu tempatnya basah, saudara. Tempatnya bagus. Orang-orangnya iya atau have. Kalau sini enggak. Tidak demikian. Kita dipimpin bukan oleh mata kami yang melihat orang-orang menyukakan atau yang menjanjikan, tapi kami dipimpin oleh Roh Tuhan yang menjanjikan kami, bukan apa yang kami tuju, tetapi hasil akibatnya dari yang kami tuju itu, yaitu surga yang mulia. Oleh karena itu, saudara, hari ini jangan cuma kita cari tujuan, yang kita tuju kita layani, tetapi kita cari siapa yang mengutus kita untuk melayani. Itulah tujuan kita hari ini. Itulah orang yang sedang melihat atau lahir baru. Dia melihat sesuatu, dia melihat ada terang, ada pelangi, dia lihat ada semuanya. Dia melihat. Dan kita akan nanti terbang tinggi. Kita akan masuk di dalam pelajaran, yaitu bukan lahir baru lagi kanak-kanak, menjadi manusia baru. Kita tunduk kepala dulu, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal dalam nama Yesus, biar pelajaran ini membuka mata rohani kami, supaya kami bukan seperti Nikodemus, orang yang hebat, orang yang tahu, orang yang pemimpin agama yang hafal, namun yang masih berbicara tentang duniawi. Tapi kami mau belajar dari Yesus Kristus. Kami mau Tuhan dilahirkan baru lagi,
untuk melihat, untuk terbang tinggi, untuk dituntun, dipimpin Roh Kudus, supaya kami menyukai firman, menyukai doa, menyukai pujian, menyukai juga puasa, ibadah, melayani, kasih, damai, sejahtera, sukacita dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat, supaya hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Tidak ada lagi pengkhianat, tidak ada lagi pemberontak, yang ada roh persatuan. Sebagaimana gereja di mana kami melayani, gereja Blessing Spirit atau BES. Kami berdoa Tuhan untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu. Mereka yang melayani, mereka yang berjemaat, mereka yang aktif, biar apa yang mereka lakukan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Ketika kita diberkati, kita menjadi silau, sombong, kikir, angkuh, arogan, merendahkan orang, sibuk meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang sudah mati, bangkit, naik surga, menyediakan rumah, dan Dia akan datang menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang membawa kita terbang tinggi mengikuti aliran air mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Happy New Year. Haleluya. Ikuti lahir baru bersama Yesus. Kita pujikan pujian bersama. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.